Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Daud. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang pentingnya dan ruang lingkup wawasan budaya Nusantara. Budaya Nusantara dikenal dengan istilah lain yaitu adat istiadat, yang merupakan segenap pengetahuan, nilai-nilai, pandangan hidup, ritual, dan praktik keseharian yang baik yang tertulis ataupun tidak tertulis dan telah teraplikasikan dalam keseharian masyarakat. Budaya juga diartikan sebagai karakteristik pengetahuan suatu grup tertentu, meliputi bahasa, kepercayaan, makanan, kebiasaan sosial, musik, dan seni. Jadi bisa dikatakan bahwa budaya Nusantara merupakan bentuk kebiasaan, kepercayaan, alat-alat kehidupan yang terjadi dan dihasilkan di Nusantara dan oleh masyarakat suatu Nusantara. Kemudian ada ruang lingkup budaya Nusantara. Yang pertama ada bahasa. Indonesia adalah bahasa resmi negara dan digunakan sebagai bahasa persatuan. Yang kedua ada agama. Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim, tetapi juga memiliki sejumlah besar agama lain, seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan kepercayaan tradisional. Yang ketiga ada adat istiadat. Setiap suku dan daerah di Indonesia memiliki adat istiadat sendiri, termasuk pernikahan adat, upacara kematian, tari tradisional, dan berbagai tradisi sosial dan budaya lainnya. Yang keempat ada kuliner. Kuliner Indonesia sangat beragam dan lezat. Setiap daerah memiliki hidangan khasnya sendiri, seperti rendang dari Padang, nasi goreng, sate, dan makanan laut segar dari daerah pesisir. Yang kelima ada kesenian dan musik. Berbagai jenis musik tradisional dan modern ada di seluruh Indonesia. Gamelan adalah salah satu jenis musik tradisional yang paling terkenal. Musik K-pop dan dangdut juga sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Yang keenam ada ritual dan upacara. Upacara adat dan ritual memiliki peran penting dalam budaya Nusantara. Ini bisa berupa upacara keagamaan, perayaan keberhasilan panen, dan upacara adat lainnya. Yang ketujuh ada pakaian adat. Setiap suku memiliki pakaian adatnya tersendiri yang sering digunakan pada acara-acara khusus. Contohnya adalah batik Jawa, kebaya, dan songket. Kemudian ada fungsi budaya Nusantara. Budaya Nusantara berperan sebagai alat untuk mengidentifikasi diri dan pemersatu bangsa Indonesia. Budaya Nusantara adalah pewarisan nilai-nilai, norma, dan tradisi dari generasi ke generasi. Selain identitas nasional, budaya Nusantara juga memainkan peran penting dalam membentuk identitas etnis. Budaya Nusantara juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Kerajinan tangan tradisional, seni, dan makanan khas dari berbagai daerah menjadi daya tarik bagi wisatawan. Kemudian ada tujuan budaya Nusantara. Salah satu tujuan budaya Nusantara adalah mempertahankan dan merayakan keragaman kultural yang ada di Indonesia. Budaya Nusantara membantu masyarakat Indonesia mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Budaya Nusantara berperan sebagai wadah untuk mewarisi nilai-nilai, tradisi, dan pengetahuan dan generasi ke generasi. Tujuan budaya Nusantara lainnya yakni yang pertama, mewujudkan kesatuan dan persatuan seluruh aspek kehidupan untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan bangsa dan negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Yang kedua, mewujudkan hubungan dengan dunia internasional berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial guna mendukung kepentingan nasional. Yang kemudian ada manfaat budaya Nusantara dan MK Wawasan Nusantara. Budaya Nusantara membantu masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, untuk mengenal dan menghargai keragaman budaya yang ada di negara ini. Budaya Nusantara memberikan inspirasi bagi seniman dan pelaku industri kreatif. Ini menciptakan peluang untuk mengembangkan seni rupa, musik, tari, dan industri budaya lainnya. Mata kuliah Wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional, meningkatkan rasa nasionalisme warga negara, meningkatkan sikap patriotisme, dan membela tanah air segenap jiwa raga. Wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang
tentang keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Kemudian mata kuliah ini membantu siswa memahami dan menghargai budaya lokal dan nasional. Mereka belajar tentang sejarah, adat istiadat, seni, dan nilai-nilai budaya membentuk identitas Indonesia. MK Wawasan Budaya dapat meningkatkan kesadaran siswa tentang isu-isu sosial dan budaya di Indonesia. Pendidikan wawasan budaya juga berkontribusi pada pengembangan keterampilan sosial seperti toleransi, kepemimpinan, dan kerjasama. Kemudian ada implementasi wawasan Nusantara pada mahasiswa. Wawasan Nusantara perlu diberikan kepada para mahasiswa yang merupakan target dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan. Pada para mahasiswa itu diberikan pemahaman yang baik tentang Pancasila dan bagaimana membentuk mahasiswa yang menjiwai Pancasila, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, memiliki tanggung jawab, tanggung rasa, mencintai bangsa dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahasiswa merupakan salah satu aset negara dan penerus yang nantinya akan menggantikan kedudukan para pejabat menteri dan presiden dalam mengurus dan mengembangkan negara ini lebih maju lagi. Upaya merajut wawasan berbangsa, tentunya mahasiswa akan mengetahui ada satu potensi besar dalam keragaman kaum muda, keragaman bangsa, dan mengenal suku-suku lain apabila mengimplementasikannya dengan mengadakan suatu kegiatan yang mampu mengembangkan wawasan tersebut. Kemudian ada ragam budaya Nusantara. Keragaman budaya Nusantara adalah kekayaan yang dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya guna meningkatkan taraf kualitas hidup masyarakat Indonesia. Kebudayaan yang terdapat di wilayah Gorontalo merupakan salah satu dari keragaman kekayaan budaya Nusantara. Ciri khas budaya yang dimilikinya dan hanya terdapat di daerah Gorontalo dan dimanfaatkan sebagai identitas Gorontalo yang membedakannya dengan daerah-daerah lainnya. Beberapa contoh budaya Gorontalo yang tidak terdapat di daerah lainnya di antaranya ada tari saronde, tari menjamu tamu, tumbilotohe atau malam pasang lampu, ada karawo, kerajinan sulam, langga, seni bela diri, bine biluto atau makanan berbahan dasar jagung, ada polo-palo, alat musik pukul, dan walima yaitu zikir maulid nabi. Itulah sekian dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.